Again, kali ini gue akan menceritakan kasus yang belum terpecahkan dari Korea Selatan. Setelah gue menjelajahin dunia internet yang ada di Korea Selatan, ternyata banyak juga loh sisi gelap dari Korea Selatan. Selain kasus-kasus kejahatan yang belum terungkap, nanti ada lagi nih beberapa fakta mengerikan yang ada di Korea Selatan. Nah, untuk kali ini, singkat cerita, ada seorang wanita pelajar yang ditemukan meninggal dengan kondisi yang sangat aneh. Pelajar wanita ini ditemukan dengan kondisi pakaiannya tuh masih rapih dan tidak ada barang yang menghilang dari dirinya kecuali tangannya dia. Nah, kasus ini menjadi kasus yang ramai di Korea Selatan karena sampai sekarang belum ditemukan siapa pelakunya. Nah, sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 7 Maret tahun 2001, ada seorang gadis remaja berusia 18 tahun yang bernama Jung So-yun dari Korea Selatan. Pada malam itu, dia sedang bersiap-siap untuk pergi kerja di sebuah toko aksesoris dan juga parfum yang masih dekat dengan wilayah rumahnya yang ada di kota Yongdong, Korea Selatan. Bisa dibilang, So-yun ini adalah seorang pelajar yang siangnya itu sekolah dan malamnya dia ngambil kerjaan part-time. Diketahui juga, So-yun ini adalah seorang siswi SMA yang sebentar lagi lulus, populer di kalangan remaja, anaknya ceria, berbakti, dan punya semangat tinggi. Sekilas, So-yun ini tipikal pelajar yang baik dan juga aktif lah ya. Lalu sekitaran jam 5 sore, So-yun ini udah sampai nih di toko dan waktu itu dia mau makan malam dulu nih di ruangan karyawan sebelum dia memulai shiftnya. Begitu udah selesai makan, So-yun ini mulai bekerja dan waktu itu dia didampingin sama Nyonya Kim, si pemilik toko. Nah, shift malamnya So-yun itu dimulai dari sekitaran jam 5 sampai jam 9 malam. Tapi pada saat jam 7 malam, Nyonya Kim ini pamit duluan untuk pulang ke rumahnya. Menurut kesaksian Nyonya Kim, dia merasa nggak enak badan aja, kecapean karena seharian tadi itu dia sibuk melayanin banyak pelanggan. Maka dari itu, dia pulang duluan dan meninggalkan So-yun menjaga toko sendirian. Hal ini bukanlah hal yang aneh karena Nyonya Kim terkadang emang pulang lebih cepat. Menurutnya, pada malam hari, pelanggan di tokonya tuh udah nggak begitu ramai. Lagi pula, kalaupun udah selesai, So-yun tinggal closing aja kok. Bisa dibilang, Nyonya Kim ini udah percaya banget lah sama So-yun. Nyonya Kim gak perlu khawatir karena So-yun juga udah bisa nih melayani pelanggan dan mengurusi toko. So-yun pun akhirnya sendirian nih menjaga toko. Lalu sekitaran 45 menit setelah Nyonya Kim pamit pulang, dia menelepon So-yun yang masih ada di toko. Pas itu Nyonya Kim bilang, "Coba kamu tutup toko dulu deh, sebentar, aku mau minta tolong." Nyonya Kim waktu itu bilang kalau obatnya dia ketinggalan di toko dan dia kayak meminta tolong So-yun untuk mengantarkan obatnya ke rumahnya Nyonya Kim. Kebetulan jarak antara toko dan juga rumahnya Nyonya Kim ini dekat, cuman sekitaran 20 menit kalau jalan kaki. So-yun menurutin tuh perintah dari Nyonya Kim. So-yun menutup pintu toko, menguncinya, lalu keluar sambil juga membawa obat pesanan Nyonya Kim. Diketahui ya, So-yun ini kayak nggak sepenuhnya menutup tokonya. Dia memang mengunci pintu tokonya, tapi lampu-lampu di dalam toko itu masih nyala. Secara sehabis nganterin obat ini, So-yun bakalan balik lagi untuk menjaga toko. Sampai sekitaran jam setengah 9 malam, Nyonya Kim ini rada khawatir, kok So-yun masih belum sampai juga ke rumahnya. Seharusnya dia udah sampai, wong jaraknya dekat kok. Nyonya Kim pun akhirnya menelpon kembali tokonya dan pas ini tidak ada yang mengangkat. Nyonya Kim kayak berpositif thinking, oh, mungkin So-yun masih di jalan kali ya. Secara ditelepon nih tokonya itu nggak ada orang yang angkat. Nah, inget ya, ini kejadian di tahun 2001 di mana handphone itu belum secanggih tahun 2024 sekarang. Bisa dibilang komunikasi di tahun 2001 itu masih terbatas. Nyonya Kim tungguin lagi tuh. Tapi sampai jam 9 malam juga So-yun masih belum juga muncul. Nyonya Kim sekarang deg-degan nih karena So-yun sekarang gak ada kabarnya. Nyonya Kim pun akhirnya menelepon restoran yang terletak di sebelah persis tokonya. Pas diangkat, si pemilik restoran bilang, "Oh iya,
Tadi aku melihat Soyun keluar dari toko dan berjalan ke arah rumahnya Nyonya Kim. Ini ada apa ya? Semakin deg-degan tuh Nyonya Kim karena ada saksi nih yang melihat Soyun pergi. Tapi sekarang Soyun itu nggak ada kabarnya. Nyonya Kim pun akhirnya menelpon rumahnya Soyun. Pas itu diangkat tuh teleponnya sama orang tuanya Soyun. Nyonya Kim langsung nanya, "Punten Bu, kira-kira Soyun udah pulang ke rumah belum ya?" Si orang tuanya Soyun malah balik nanya, "Loh, bukannya anak saya lagi kerja di toko Anda? Mestinya dia ada di sana dong." Dari sinilah mereka semua langsung sadar kalau Soyun sekarang udah menghilang tanpa kabar dan tanpa jejak. Nyonya Kim, orang tuanya Soyun, dan juga pemilik restoran yang ada di sebelah akhirnya melakukan pencarian. Sayangnya mereka sama sekali tidak menemukan Soyun pada malam itu. Lalu pada besok harinya, pada tanggal 8 Maret tahun 2001, ada bapak-bapak berusia 50 tahunan yang bekerja sebagai seorang mandor yang bernama Lee. Pagi itu, dia lagi mau ngecek nih kondisi gedung yang sedang dia bangun. Dia cek tuh lantai dasar dan lantai basementnya. Pas sampai lantai basement, dia melihat kayak ada suatu barang nih di pojok ruangan basement. Dia deketin tuh barang itu dan di sana dia melihat kayak ada gundukan gitu yang ditutupin sama karung semen dan kertas koran. Lee inget banget kalau hari sebelumnya terakhir dia kerja, gundukan ini tuh nggak ada di sini. Begitu dia buka karung semen dan kertas koran ini, dia langsung kaget tapi juga bingung. Ternyata di balik karung semen dan kertas ini ada seorang gadis remaja yang masih mengenakan pakaian lengkap lagi tergeletak. Kondisi gadis remaja ini kayak masih rapih gitu loh, dan wajahnya kayak damai, polos aja, kayak seakan-akan lagi tidur. Dicoba bangunin tuh gadis remaja ini, dan pas colek-colek, badan si gadis remaja ini akhirnya terlihat jelas. Lee langsung kaget, panik, dan kabur menelpon polisi. Polisi pun datang dan langsung mengamankan TKP. Dan bener banget seperti yang udah lo duga, gadis remaja ini adalah Soyun dan dia ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Polisi pun langsung melakukan investigasi dan dari investigasi pertama, polisi tidak menemukan tanda-tanda pelecehan di tubuhnya Soyun. Pakaiannya juga masih rapih dan juga tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tidak ada juga tanda-tanda memar atau luka bekas perlawanan. Satu-satunya luka yang ditemukan cuman di lehernya aja yang besar kemungkinan Soyun meninggal dunia akibat dicekik. Selain itu juga polisi menemukan uang tunai dan juga barang-barang bawaan Soyun, termasuk juga obat titipannya Nyonya Kim. Semuanya masih utuh tuh. Di sini polisi berhipotesis bahwa Soyun ini bukanlah korban perampokan. Walaupun begitu, satu-satunya barang yang hilang dari Soyun adalah kedua tangannya. Yep, bener banget. Jadi pada saat Bapak Lee sedang berusaha membangunkan Soyun, dia kaget karena dia yakin kalau Soyun itu udah meninggal karena kedua tangannya itu udah nggak ada. Di sekitaran TKP juga, polisi menemukan semacam kapak yang berlumuran darah. Ketika polisi memeriksa kapak ini, mereka tidak menemukan DNA siapapun selain Soyun. Nah, kapak ini diketahui memang dimiliki oleh para kuli-kuli bangunan karena sering digunakan untuk tugas-tugas konstruksi. Lebih anehnya lagi adalah tidak ditemukan banyak jejak darah ditemukan di sekitaran TKP. Satu-satunya jejak darah yang ditemukan adalah di bekas potongannya Soyun, di sekitaran dia terkapar, dan juga di kapak. Menurut kepolisian, jejak darahnya ini terlalu sedikit. Ini aneh dan besar kemungkinan tangannya Soyun itu dipotong setelah dia meninggal dunia dan di tempat lain. Polisi berpendapat begini karena kalau tangannya Soyun dipotong pada saat dia masih hidup, darahnya itu bakalan ngocor kemana-mana. Dari sudut petunjuk ini, polisi kayak berhipotesis besar kemungkinan pada saat sekitaran jam 8 sampai jam 9 malam, Soyun ini disekap dan dibunuh oleh pelaku dengan cara dicekik. Soyun yang sudah meninggal, tangannya dipotong di suatu tempat menggunakan kapak yang ada di konstruksi bangunan. Selain itu, jenazahnya Soyun digeletakkan di basement bangunan, ditutupin pakai kertas koran dan juga karung semen, terus kapaknya diletakkan di TKP. Dan tangannya Soyun itu entah dibawa kemana. Dikarenakan tidak ditemukan jejak, bukti, dan DNA pelaku, polisi agak kesulitan nih untuk mencari siapa sekiranya pembunuhnya Soyun. Sampai besok harinya pada tanggal 9 Maret tahun 2001, sekitaran 200 meter dari lokasi TKP, tepatnya persis di bawah jembatan sungai Yongdong, ada bapak-bapak yang kita sebut saja sebagai Fulan lagi mau ngambil air nih di sungai. Pas lagi mau ngambil air, Fulan melihat kayak ada tangan putih pucat lagi ngambang. Dirasa firasatnya Fulan gak enak, dia langsung menelpon polisi. Polisi pun datang dan bener banget ternyata tangan yang ditemukan Fulan ini adalah tangannya
Soyun. Polisi langsung menyegel jembatan sungai Yongdon untuk dijadikan TKP yang kedua. Nah, dari hasil investigasi kali ini, polisi menemukan kalau di tangannya Soyun itu kayak terdapat luka-luka bekas paku. Polisi menduga kalau pelaku kayak berusaha menghancurkan tangannya Soyun. Tapi karena gagal, dia akhirnya membuang tangannya ke sungai ini. Selain itu juga, dari hasil otopsi, tangannya ini kayak baru aja dibuang sekitaran 3 jam sebelum ditemukan. Yang artinya, pada saat jenazahnya Soyun ditemukan, pelakunya masih sempat menyimpan tangannya Soyun kurang lebih untuk 24 jam. Polisi rada bingung ya, kayak kenapa pelaku memotong dan menyimpan tangannya Soyun? Lalu kenapa juga tangannya Soyun ujung-ujungnya malah dibuang begitu aja? Kayak aneh nggak sih? Polisi pun menyisir sungai, memeriksa seluruh sudut sungai ini. Tapi lagi-lagi polisi tidak menemukan bukti, petunjuk, atau DNA yang signifikan. Mau nggak mau, polisi pada waktu itu berusaha memecahkan kasus ini dengan petunjuk yang seadanya. Pas itu polisi menduga bahwa pelakunya merupakan salah satu pekerja konstruksi karena potongan tangannya Soyun itu terbilang rapih. Besar kemungkinan pelaku kayak memotong tangannya Soyun menggunakan salah satu alat berat dan juga kapak yang ada di gedung konstruksi. Polisi pun memeriksa satu persatu tuh orang yang sedang bekerja di gedung konstruksi. Totalnya waktu itu mencapai 57 orang, semuanya diinterogasi. Nah, dari 57 orang ini, ada satu orang yang sekiranya menarik perhatian polisi. Orangnya tersebut adalah Bapak Lee. Bapak Lee, seperti yang kita tahu, adalah orang pertama yang menemukan jenazahnya Soyun. Nah, pada saat polisi memeriksa TKP, di sekitaran jenazahnya Soyun, mereka menemukan sebuah pulpen yang merupakan hadiah promosi di salah satu merek mobil lokal. Pulpennya ini diketahui bukan milik Soyun, melainkan milik Bapak Lee. Ketika Bapak Lee ditanyain perihal pulpen ini, dia dengan simpelnya menjawab, besar kemungkinan ya pulpennya ini jatuh dari kantong bajunya karena pas itu dia kayak membungkuk gitu ketika dia mencolek-colek jenazahnya Soyun. Walaupun itu terdengar masuk akal, polisi masih curiga dengan Bapak Lee karena kesaksiannya rada aneh nih. Jadi setelah digali lebih lanjut lagi, ternyata yang melaporkan jenazahnya Soyun ke polisi itu bukanlah Lee, melainkan istrinya Lee. Ternyata pada saat Lee menemukan jenazahnya Soyun, dia kayak langsung pergi ke warung milik istrinya dan di situ dia cerita ke istrinya kalau dia baru aja menemukan jenazahnya Soyun. Baru deh istrinya Lee melapor polisi. Ketika Lee ditanyakan perihal ini, dia menjawab kalau Lee takut dengan polisi. Kebetulan Lee mempunyai catatan kriminal dan kasusnya tuh sebenarnya udah usai. Lee pun juga menyesali perbuatan kasusnya, bertobat dan berusahalah untuk hidup dengan benar. Nah, takutnya Lee adalah kalau dia yang melaporkan, dia bakalan dikaitkan lagi dengan catatan kriminal yang sebelumnya. Makanya dia meminta istrinya untuk melaporkan temuan jenazahnya Soyun. Nah, alasan ini kayak somehow masuk akal tapi juga nggak masuk akal. Kayak paham lah ya kalau kita berhadapan dengan polisi itu rada deg-degan, kayak takut serba salah. Polisi pun akhirnya memasangkan alat poligraf ke badannya Lee untuk mengetahui apakah kesaksiannya tuh jujur atau bohong. Dan hasilnya adalah sulit untuk disimpulkan. Biasanya kalau hasil poligraf itu sulit disimpulkan, besar kemungkinan si orang ini tuh ngomong jujur tapi juga bohong. Kayak dia nggak sepenuhnya jujur tapi nggak sepenuhnya bohong. Walaupun begitu, hasil dari poligraf ini tidak bisa dijadikan bukti untuk menyatakan Lee sebagai pembunuhnya. Polisi pun menaruh curiga besar ke Lee karena somehow mungkin Lee terlibat. Selain itu juga, polisi menemukan jejak sepatu yang mirip dengan kepunyaan Lee di sekitaran TKP. Tapi ini juga tidak bisa dijadikan bukti karena sepatu yang digunakan orang konstruksi itu adalah sepatu khusus konstruksi yang dipakai sama banyak orang. Jadinya jejak sepatu ini itu tidak bisa dijadikan bukti yang valid. Kecurigaan ini juga semakin membesar karena TKP-nya ini terletak di gedung yang sedang dibangun. Seperti yang lo tahu, gedung yang sedang dibangun itu terbilang tertutup. Gak semua orang bisa masuk ke area konstruksi. Biasanya juga dipasangin pagar atau pintu yang dirantai atau digembok atau ada akses khusus lah, yang artinya pelaku kemungkinan orang-orang yang mempunyai akses ke area gedung konstruksi. Nah, dikarenakan TKP-nya terbilang sangat bersih, tidak ada petunjuk ataupun tidak ditemukan DNA, pada akhirnya kasusnya Soyun ini menjadi dingin dan tidak terpecahkan sampai muncul lagi nih petunjuk yang sekiranya menarik.
Pada tahun 2014, sekitaran 13 tahun setelah jenazahnya Soyun ditemukan, ada seorang detektif swasta yang mencoba mengulik kembali kasusnya Soyun. Seluruh proses investigasi mandiri ini kayak difilmkan gitu di sebuah dokumenter. Dokumenternya ini juga ditayangkan di salah satu TV lokal. Nah, pada saat investigasi mandiri ini, detektif swasta yang kita sebut saja sebagai Fulano menemukan beberapa hal menarik nih. Pas itu, Fulano kembali lagi menginterview Lee. Pada saat interview kali ini, Lee kayak mengeluh gitu bahwa dirinya selama 13 tahun terakhir itu selalu aja dikaitkan dengan kematiannya Soyun, yang padahal udah berkali-kali dia bilang ke media ataupun polis bahwa bukan dia pelakunya. Lee bahkan dipaksa untuk mengaku oleh kepolisian, tapi tetap aja dia dengan tegas menolak mengakui karena memang bukan dia pelakunya. Lee juga bilang kalau dia risih dengan netizen yang selalu aja mempunyai teori cocok logi tentang keterkaitan dirinya di dalam kasusnya Soyun. Dia lagi-lagi mempertegas kalau bukan dia pelakunya. Dia hanyalah seorang saksi yang kebetulan menjadi orang pertama yang menemukan jenazahnya Soyun. Selain temuan ini, Fulano juga menemukan ada satu nama lagi yang sepertinya menarik untuk diinvestigasi. Nama orang ini adalah Hwang. Hwang diketahui merupakan satu teman sekolahnya Soyun. Waktu itu, Fulano menemukan informasi bahwa pada tanggal 7 Maret tahun 2001, pada hari atau malam Soyun masih terlihat terakhir kali hidup, dari catatan telepon, dia menemukan bahwa Hwang ini sempat telepon ke toko tempat di mana Soyun bekerja, ke tokonya Nyonya Kim. Dalam catatan telepon ini diketahui kalau Hwang pada jam 8.20 malam sempat ngobrol dengan Soyun selama 3 menit. Lalu pada jam 8.27 malam, Hwang sempat ngobrol lagi dengan Soyun, tapi cuman 19 detik doang. Selain itu juga, Fulano menemukan informasi bahwa Hwang ini kayak punya hati kepada Soyun. Fulano menemukan kalau Soyun kayak menyimpan 29 surat cinta dari Hwang, dan nampaknya cintanya Hwang ini bertepuk sebelah tangan karena Soyun sepertinya tidak merespon. Fulano dan kru film dokumenter berhasil tuh menghubungi Hwang, tapi sayangnya jawabannya Hwang ini nggak responsif. Dia menjawab beberapa pertanyaan Fulano dengan tidak detail dan juga agak-agak lupa gitulah. Pokoknya setiap pertanyaan dia jawab, wah lupa, wah lupa, wah lupa. Setelah itu dia tiba-tiba aja menghilang dan tidak bisa dihubungi kembali. Nah, karena ini bukanlah bukti yang konkret ya, lagi-lagi investigasinya menjadi mandek. Sampai beberapa tahun kemudian muncul lagi nih petunjuk yang menurut gua paling aneh dan paling mencurigakan. Pada tahun 2018 muncul lagi bukti baru yang cukup signifikan. Pada tahun ini ada seorang wanita yang kita sebut saja sebagai Fulana mengaku bahwa dia menjadi saksi pada malam Soyun menghilang. Fulana ini bilang bahwa waktu itu dia usianya masih sekitaran 10 tahun dan karena beberapa alasan dia baru speak up tentang kasusnya Soyun pada tahun 2018 ini. Menurut ceritanya Fulana, pada malam di mana Soyun menghilang, sekitaran jam 7.10 malam, dia lagi nungguin ibunya yang punya urusan di sebuah toko yang ada di sekitaran wilayah konstruksi. Waktu itu, Fulana kayak berdiri di depan toko dan juga di samping mobil. Pas lagi nungguin, tiba-tiba aja ada seorang pria yang badannya cukup besar, memakai baju kaos tipis yang diselimutin jaket parka dan membawa ransel di punggungnya. Pria misterius ini kayak menghampiri Fulana dan bertanya, "Dek, kira-kira kamar mandi itu di mana ya?" Fulana bukannya menjawab ya, dia malah ketakutan dan langsung masuk ke mobil lalu menguncinya. Sambil nunggu ibunya, Fulana tetap waspada nih. Lalu beberapa menit atau jam kemudian, dia melihat pria misterius tadi kayak jalan sambil menggiring gadis remaja masuk ke dalam gedung yang sedang dikonstruksi. Gak lama kemudian, Fulana kayak mendengar suara teriakan cukup keras bersumber dari sana. Lalu beberapa detik kemudian, pria misterius ini kayak keluar dari area konstruksi, jalan sambil membawa kantong plastik. Nah, Fulana udah menceritakan hal ini ke ibu bahkan guru di sekolahnya. Cuman sayangnya ceritanya Fulana dianggap halusinasi aja sama mereka. Makanya setelah Fulana beranjak dewasa dan keingetan dengan kasusnya Soyun, baru deh dia mau bersaksi. Tapi ini sedikit catatan dari gua aja. Menurut gua kesaksiannya Fulana itu agak rancu nih. Ada beberapa hal yang kayak nggak masuk akal. Salah satunya adalah kalau dia beneran mendengar suara teriakan pas dia lagi ngumpet di dalam mobil,
Berarti orang-orang yang ada di luar mobil itu bisa mendengar lebih jelas dong suara teriakannya. Kalau Fulana yang ada di dalam mobil aja bisa mendengar suara teriakan, apalagi orang yang ada di luar mobil. Dan kalaupun orang yang ada di luar mobil mendengar suara teriakan, kenapa nggak pada nyamperin? Atau kenapa nggak pada bersaksi? Kenapa cuma Fulana aja yang ada di dalam mobil yang mendengar suara teriakan? Walaupun begitu, Fulano kayak mempercayai kesaksiannya Fulana. Pas itu, Fulano kayak memberikan sesi hipnoterapi kepada Fulana. Tujuan dari hipnoterapi ini adalah supaya Fulana teringat kembali dengan pria misterius yang pernah dia jumpain sekitaran belasan tahun yang lalu. Supaya juga Fulana bisa memberikan ciri-ciri fisik dari pria misterius ini. Dan dari hasil hipnoterapinya adalah Fulano berhasil tuh mendapatkan sketsa wajah dari pria misterius walau agak sedikit umum ciri-cirinya. Nah, berbekal sketsa ini, Fulano akhirnya mensortir lagi nih sekiranya siapa yang pernah bekerja di konstruksi yang jumlahnya 57 orang yang wajahnya sekiranya paling mirip dengan sketsa. Dari sini, Fulano agak tersentak kaget karena ada satu orang nih yang ternyata mirip, dan satu orang ini ternyata adalah pekerja konstruksi nomor 58. Jadi pada saat polisi menginterogasi 57 orang pekerja konstruksi, ada satu orang yang ternyata lolos begitu aja. Satu orang ini adalah seorang pria berbadan tinggi besar dan mempunyai berat sekitaran 90 kg. Satu orang ini ternyata bernama Bapak Kim. Sekedar info ya, Bapak Kim ini tidak ada hubungannya dengan Nyonya Kim si pemilik toko yang ada di awal cerita. Nggak. Kebetulan aja nama marga mereka itu sama-sama Kim. Jadi bisa dibilang Bapak Kim dan Nyonya Kim itu tidak ada hubungan apapun. Nah, Fulano dan kru film dokumenter akhirnya nyamperin nih Bapak Kim untuk interview lebih lanjut. Dalam interviewnya, Bapak Kim bercerita bahwa pada saat hari di mana polisi melakukan interogasi, dia diketahui sedang balik lagi ke kampung halamannya di Busan, Korea Selatan akibat infeksi mata. Bapak Kim bilang begitu dia udah balik lagi ke pekerjaannya, dia kayak menyerahkan dirinya ke polisi untuk diinterogasi. Tapi polisi kayak nggak meng-follow up Bapak Kim. Alhasil polisi tidak menginterogasi Bapak Kim. Pas Fulano menginterview Bapak Kim, dia kayak menjawab pertanyaan Fulano tuh dengan cepat dan tepat. Seakan-akan dia kayak udah hatang banget lah dengan kasusnya Soyun, walau kejadiannya udah sekitaran belasan tahun yang lalu. Nah, ada satu pertanyaan Fulano nih yang sekiranya menjadi petunjuk yang menarik. Pas itu Fulano kayak bertanya, apa pendapat Bapak mengenai kasusnya Soyun? Bapak Kim menjawab, saya tidak bisa membayangkan ada seseorang yang menculik seorang gadis dan melecehkannya. Pas itu Fulano langsung tersentak, bingung dan agak-agak sedikit kaget gitu. Kayak dia nanya balik, Bapak tahu dari mana kalau Soyun itu dilecehkan? Setahu saya, menurut laporan polisi, Soyun itu tidak dilecehkan. Dan seperti yang udah gue ceritakan tadi, Soyun ditemukan meninggal dunia dengan kondisi pakaiannya masih rapi, masih lengkap, dan tidak ada tanda-tanda pelecehan di tubuhnya. Kok si Bapak Kim bisa mengambil kesimpulan kalau Soyun dilecehkan? Kenapa dia bisa tahu tentang detail kasus ini? Pas ini, Bapak Kim kayak langsung kicep. Langsung moodnya berubah, ekspresi wajahnya juga kayak gelisah dan cemas gitu. Bapak Kim menjawab balik lagi tuh dengan pertanyaan, loh, bukannya biasanya begitu ya? Fulano terus berusaha menggali lagi tuh informasi dari Bapak Kim. Cuman gara-gara pertanyaan tadi, Bapak Kim kayak langsung tutup mulut gitu. Dia yang tadinya aktif berbicara, sekarang menjadi pasif berbicara. Dikarenakan Bapak Kim kayak memasang tembok tebal, kayak defensif ya. Tidak ada lagi informasi yang bisa didapat. Investigasi pun akhirnya menjadi mandek kembali. Bapak Kim pun juga tidak bisa ditahan, karena lagi-lagi bisa jadi dia hanya sekedar menduga-duga aja. Bisa jadi dia emang salah ngomong. Atau bisa jadi Bapak Kim ini tahu apa yang kita semua nggak tahu. Bisa jadi Bapak Kim ini adalah pelakunya. Sampai sekarang kasus pembunuhan terhadap Soyun masih menjadi kasus yang belum terungkap. So, itu adalah kasus pembunuhan di mana tangan korbannya itu dipotong, dan ada petunjuk unik yang didapat dari sebuah interview yang ditayangkan di acara televisi. Menurut lo gimana? Siapa sekiranya pelaku dari kasus pembunuhannya Soyun ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Gue mau terima kasih banget buat lo semua yang nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan atau channel Awing XP, di mana gue bakalan live streaming hampir setiap hari
di sana. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.